Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 21 September 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta J.M. Rehata, dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Pniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Titus pasal 3 ayat 1 sampai 14. 3. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Bapak Domingus Lela Tobur, anggota jemaat di sektor Teratai. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 14 September 2025 sebesar Rp15.913.000. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan berupa penutup mimbar dari satu keluarga di sektor Mawar Saron dan satu keluarga di sektor Melati. 5. Panitia Pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan untuk pembangunan pastori dari 1. Bapak Edwin Nyirahua, sumbangan berupa uang sebesar Rp500.000. 2. Bapak Moi Patikawa, berupa uang sumbangan sebesar Rp750.000. 3. Bapak Ren Tuparia, sumbangan berupa uang sebesar Rp1.000.000. 4. Bapak Rudi Lelapari, sumbangan berupa uang sebesar Rp500.000. 5. Ibu Ice Letemia, sumbangan berupa uang sebesar Rp5 juta. 6. Sumbangan dari keluarga Simanjuntak, sumbangan berupa uang sebesar Rp1 juta. 7. Satu keluarga di sektor Melati, sumbangan berupa uang sebesar Rp1 juta. 8. Bapak Julius Sampe, sumbangan berupa uang sebesar Rp500.000. 9. Ibu Mina Weriditi, sumbangan berupa semen 2 sak. Atas pemberian dan sumbangan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. 6. Majelis Jemaat menyampaikan kepada jemaat bahwa dalam mempersiapkan diri pelayan dan umat untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025, maka pelaksanaan perkunjungan akan dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 September 2025. Perhadiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang akan mengikuti perjamuan akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 September 2025. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. 7. Jemaat kami sampaikan bahwa pelaksanaan kebaktian syukur hari ulang tahun laki-laki GPM ke-39 sekaligus kemitraan akan berlangsung pada hari Rabu 24 September 2025 pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam bertempat di Gereja Pniel, dan kebaktian warga gereja senior akan berlangsung pada hari Kamis 25 September 2025 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore bertempat di Gereja Pniel. Untuk itu kebaktian wadah laki-laki dan perempuan ditiadakan.
Mohon kehadiran Bapak Ibu jemaat dalam kebaktian dimaksud. 8. Kebaktian sekolah minggu di hari ini akan berlangsung pada pukul 11.00 WIB bertempat di Gereja Pniel. Mohon kepada Papa Mama dapat menyampaikan informasi ini kepada anak-anak agar dapat hadir dalam kebaktian dimaksud. 9. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari pengurus yang akan melayani kebaktian, wadah pelayanan pemuda dan unit diharapkan dapat mengikuti bimbingan yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 19.00 WIB atau setelah kebaktian sore dilaksanakan. 10. Nyanyian persiapan. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 20, bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu ketiga di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, shalom. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Hotum dan salam. Dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian.
Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat disilakan duduk kembali. Doa Kyrie. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi banyak persoalan, penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan kami. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan.
Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang penuh kuasa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memukul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Titus 3 ayat 1 sampai 14. Yang dibawa perikop pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Raja Kudus, Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi.
Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar dalam melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kita diajarkan untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Meskipun kita ada di dalam pergumulan hidup yang berat, kita diminta melakukan itu di tengah-tengah dunia yang sementara, karena kita harus menjadi saksi Kristus. Dunia ini dengan segala keadaannya akan menekan kita, tetapi Roh Allah yang hidup itu, yang tinggal diam di dalam hati kita, akan memberikan kita semangat dan kekuatan dalam menghadapi apa yang harus kita hadapi. Susahkah? Senangkah? Sendirikah? Bersamakah? Itulah hidup. Hidup yang harus dijalani. Karena itu petuah dan nasihat orang-orang tetua, jaga hidup orang saudara itu baik. Pesan yang singkat ini memiliki arti yang sangat mendalam, bahwa sesulit apapun hidup kita, sesenang apapun hidup kita, jangan pernah melupakan saudara. Siapa itu saudara di dalam Tuhan? Saudara di dalam Tuhan adalah orang-orang yang hidup di tengah-tengah persekutuan jemaat dengan profesi dan warna kulit asal yang berbeda, pikiran yang berbeda, pola didik yang berbeda. Itulah hidup di dalam persekutuan. Baik di tengah-tengah kehidupan jemaat, kehidupan keluarga besar, sektor pelayanan, unit pelayanan. Jaga hidup orang saudara baik-baik adalah falsafah hidup orang percaya. Ketika kita hidup di dalam kekristenan, kita bukan lagi melihat saudara itu hanya sebatas keluarga kita, orang sekampung kita, orang seasal kita, sedaerah dengan kita, seagama dengan kita, sebahasa dengan kita, sesuku dengan kita, bahkan senegara dengan kita. Sebab Kristus tidak pernah di dalam kebenaran firman Tuhan mengatakan, sebagai orang Kristen saudara-saudara diajarkan seperti itu. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Kristus harus melakukan apa yang diajarkan. Kebetulan saja jaga hidup orang saudara ini, jaga hidup orang saudara itu baik-baik. Kemudian disampaikan
bagi kita orang-orang yang sementara hidup di Maluku, orang-orang yang pertama menerima terang itu. Dari Victoria, dari Pulau Ambon, dia ke Seram, ke Maluku Tenggara, Buru, dan Maluku Utara. Dia membias membahana sampai ke Papua. Itulah Injil. Terang yang membahana, yang melewati lintas batas dan sekat. Allah meratakan seluruh sekat-sekat itu dengan cara Allah. Karena itu, hari Dominggu, hari baik, katong diingatkan, usbu ini, katong diarahkan untuk satu pikiran, untuk tema minggu, tanggung jawab masyarakat menjaga keterikatan sosial. Jaga hidup baik-baik adalah implementasi menjaga ikatan-ikatan sosial itu yang telah Kristus ikat, yang telah Kristus letakkan, dan keterikatan itu harus dijaga, dirawat, dan dipelihara, disiram, dirawat, dan menjaga pertumbuhan sampai pada waktunya apa yang kita jaga dan kita rawat itu akan bertumbuh. Kisah tentang jalan-jalan pelayanan Titus, Arsenas, Apolos adalah kisah-kisah menjaga dan merawat kehidupan itu. Pesan-pesan penutup dalam surat ini. Paulus merasa penting mengingatkan kepada umat ketika itu. Sebab Paulus mendengar mereka yang telah menerima Injil, bahwa mereka tidak menghargai pemimpin. Tidak menghargai pemimpin yang mengatur segala sesuatu yang baik. Karena itu Paulus mengingatkan mereka, Paulus mengingatkan Titus dan rekan-rekannya untuk mengingatkan umat ketika itu, supaya menghargai penguasa yang selalu merancangkan sesuatu yang baik untuk kehidupan bersama itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, umat ketika itu diminta untuk tunduk, taat, dan siap melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Mengapa kemudian Paulus mengingatkan itu? Karena Paulus juga hendak mengingatkan kepada umat ketika itu bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus, yang membawa dirinya kepada Tuhan untuk Allah mengatur dia di dalam kehendaknya, mereka harus dihargai. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perintahkan harus dilakukan. Karena penguasa yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus dan meminta Allah mengaturnya, apa yang dia lakukan itu baik untuk kehidupan bersama. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Paulus mengatakan dan mengingatkan kepada Titus dan teman-teman untuk mengatakan supaya di tengah situasi kehidupan persekutuan ketika itu, janganlah saling menfitnah, janganlah saling bertengkar, namun harus katong hidup satu dengan yang lain, ramah satu dengan yang lain, ramah terhadap siapapun. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga,
Paulus melihat, Paulus mendengar, dan Paulus merasakan ketika waktu-waktu yang lalu ketika kita masih hidup seperti itu. Belum ada karya Allah di dalam hidup dan kehidupan umat ketika itu, mereka belum menerima terang atau Injil itu. Dalam bacaan kita disebut kejahilan. Orang-orang yang tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai hawa nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan, kedegilan, kedengkian, keji, dan saling membenci. Ya. Selain fitnah, bertengkar, Paulus bilang harus hidup ramah kepada semua orang. Tetapi juga Paulus mengingatkan, waktu dulu orang yang belum kenal terang itu dumpung hidup jahil. Karena itu orang yang sudah hidup di dalam terang itu tidak boleh hidup di dalam kebencian, di dalam kekejian, di dalam kejahatan, kedengkian, hawa nafsu, tidak taat dan sesat. Dan oleh karena itu, kemurahan Allah Juru Selamat dan kasih-Nya dapat kita lihat dalam pembacaan kita pada ayatnya yang keempat. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Kemurahan Allah saja. Bukan apa yang kita perbuat itu baik. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi karena kemurahan Allah, rahmat Allah. Dan ketika orang dibaptis adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Kasih Kristus itu diam di dalam hidupnya, menjadi fondasi yang kuat, mengendalikan seluruh perjalanan kehidupannya di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga jemaat secara pribadi, keluarga dan persekutuan dan para pelayan itu dituntun atas kehendak Allah, bukan karena keinginan manusia. Jemaat kekasih Kristus. Hal yang keempat, ketika orang hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, hidup di dalam kemurahan Allah, hidup di dalam kesadaran bahwa semuanya karena Tuhan kasih, murah. Tetapi tidak murahan. Tuhan kasih free-free. Dan kasih itu mesti diimplementasikan. Kasih itu harus kita nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu di dalam pembacaan ini bentuk implementasi dari kasih itu dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Kita diminta untuk menghindari persoalan yang bodoh, cari hal yang orang. Saya nggak ada hal, cari hal. Selain mencari hal itu, ada juga silsilah. Ya, kalau orang Maluku nih biasa bicara soal silsilah. Dia ini turunan raja, ya. Dia ini turunan kapitang, gitu. Padahal orang hidup dalam Kristus itu sengaja yang beda. Ya. Orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang sudah mengalami kemurahan Allah. Orang tidak lagi hidup pila-pila.
Dia ini turunan darah biru, ya, yang ini darah hijau, itu. Ya, yang ini darah mati. Jangan ada orang. Orang hidup di dalam Kristus itu semua yang duniawi itu dilepaskan. Supaya roh Allah itu hidup di dalam kita dan biarlah dari kehidupan kita itu nama Tuhan dipermuliakan. Selain silsilah, ada juga percekcokan. Percekcokan ini biasa sering terjadi juga. Kalau di kampung-kampung itu laki pi kabong, laki pi di laut cari ikan, ibu-ibu bagabu. Duduk sen cari tabai, tapi silia dia sana tuh, dia suka potong rambut, dia suka urus rambut. Dia pis gereja dia pun sepatu saja Tuhan 15 cm. Waktu-waktu baik itu mesti duduk lalu saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebab pembicaraan-pembicaraan itu akan menjadi pertentangan suatu ketika. Hari ini beta ada baik dengan satu orang, tapi pas katun dua kacau. Dia sudah ceritakan, waktu ini tuh dia ada begini itu. Kaget lah, kan gampang saja. Kalau sing suara lalu muka sebelah akan naik, sebelah sing naik itu muka sebelah babengka, sebelah roti bolong naik itu betul sudah bisa tahu. Kata dia ada sing serang itu. Tapi apakah itu harus dipikirkan? Itu tidak boleh dipikirkan. Sebab di tengah situasi dunia yang semacam ini, kadang-kadang ketong merasa ketong harus menyenangkan orang pun hati itu. Padahal ketong sempena sadar bahwa ketong juga mesti menyenangkan ketong pun diri. Ya, ketong mesti puji ketong pun diri. Sebab apa? Ketika ketong beraktivitas dengan begitu aktivitas yang tinggi, ketong butuh ketumpung pemulihan. Dan pemulihan itu ya kalau eksternal itu ya 20%, internal itu 80%. Karena itu rumah itu harus dijadikan sebagai surga mini itu. Bukan neraka mini. Purbakumara itu. Hal yang berikut mengenai hukum Taurat. Firman ini bilang, boleh baku melawang soal hal itu. Ya, dalam hukum Taurat itu juga ada hari Sabat. Dalam firman ini tidak boleh ketong baku melawang soal hal-hal yang jasmani. Perlu itu. Ketong baku melawang itu, ketong baku melawan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus supaya ketong menemukan kehendak Allah. Boleh makan ini. Ya, boleh makan ini, mesti makan ini gitu. Mesti hari ini yang lebih baik daripada hari yang ini gitu. Mesti jam baku dapat dan Tuhan itu mesti jam 6 sore, jam 9 malam, jam 12 malam, jam 3 malam, jam 6 hampir siang, lalu sing bisa tidur lalu darah habis. Ya, ingat, berdirilah di atas dasar imanmu sendiri. Kita bukan berdiri di atas dasar iman orang tua. Kita berdiri di atas dasar iman kita sendiri kepada Allah. Apa yang orang tua dapat itu waktu itu. Ya, zaman, era, masa dan waktu itu berbeda. Dan apakah di waktu yang dulu, sekarang dan yang akan datang Tuhan tidak ada. Jangan lupa antua bilang dalam firman ini, beta adalah alfa dan omega. Yang awal dan yang akhir sebelum dunia ini ada, beta suada. Perjalanan dunia ini sampai pada kesudahan dunia ini, beta tetap ada. Lalu mau tanya per siapa? Mau tanya per siapa?
Sekarang ini ketong saki, ketong sen tanya Tuhan. Ya, diagnosa dokter 1, 2, dan 3 berbeda. Pulang sen dapet sono. Betul tuh? Ya. Lupa bahwa dokter yang jago tuh ada, yang ketong cuma tutup mata, diberi natsar lalu sembahyang. Dokter yang jago itu. Ya, Bapak Ibu sudah pernah mengalami bagaimana di tengah kesulitan seorang tenaga medis bilang, sebelum beta melakukan ini, mari ketong berdoa. Ya, orang apa? Dong manusia sama dengan ketong. Dong sing lebih dari Tuhan. Dong itu cuma alat yang Tuhan pakai. Karena itu yang mengendalikan alat itu satu, Antua di atas. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, perjalanan hidup ini tanpa terasa katong suada di bulan Ber. Bulan Ber ini bukan soal Natal saja, tapi katong bersyukur bahwa seng lama lai su Natal, kunci tahun dan tahun baru. Firman Tuhan ini kas ingat katong, ya, bahwa katong mesti menghargai dan menghormati penguasa. Apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini? Kalau istilah di dunia maya, Indonesia tidak baik-baik saja. Karena itu orang yang sudah terima terang itu, beta juga hendak bertanya. Mungkin saudara-saudara pernah membaca Alkitab. Apakah dari Kejadian sampai Wahyu Tuhan mengajarkan kita sebagai orang percaya untuk demonstrasi? Kalau beta baca sih ada. Musa sampaikan peringatan Allah kepada Raja Firaun. Datang bicara baik-baik. Bebaskan beta pun umat itu dari ale pun tanah perbudakan. Ale saya mau dengar, dapat ini. Ya, Tuhan Yesus juga kasih ingat itu. Karena itu ajaran anak, ya, yang mahasiswa boleh demonstrasi. Sebab katong orang Kristen, katong tidak pernah diajarkan seperti itu. Katong tidak pernah diajarkan untuk membuka aib. Ya, orang demonstrasi itu orang buka, orang pun aib. Lalu apa arti doa di Taman Getsemani? Apa arti doa beta dan Bapak Ibu? Karena itu berdoalah bagi negara ini. Berdoalah bagi negara-negara di dunia ini. Berdoalah bagi bangsa Israel. Bukan karena kita orang Kristen. Berdoalah bagi bangsa-bangsa Arab. Berdoalah bagi negara adik kuasa Amerika Serikat dan juga Rusia, Cina. Supaya roh Tuhan itu berkuasa atas mereka. Berdoalah bagi Bapak Presiden Prabowo, Gubernur Maluku, Bapak Lewerisa, Wali Kota Ambon, Bapak Bodewin Watimena. Mereka adalah orang tua kita yang harus didoakan. Sebab doa itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Ya, jangan sampai dong bilang, katong cuma kuli bangunan saja. Kasih tinggal ASN ini deng TNI Polri ini, dong sembahyang terus saja. Habis setiap tahun, dong pun gaji naik 5%, dong. Ya, dong hampir setiap tahun dong pun gaji naik. Ya tinggal dong sembahyang saja. Orang Kristen sih begitu. Kalau keadaan sudah tidak baik-baik, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Saudara-saudara dan saya tidak boleh berdoa di pinggir-pinggir jalan. Sebab itu Tuhan tidak mendengar.
Firman yang lain dalam kebenaran itu mengatakan, tenanglah, bukalah pintu kamarmu, bertelutlah kepadanya dan berdoa kepadanya, meminta supaya negara ini diberkati, para pemimpin diberkati, Maluku diberkati, dan juga kota Ambon diberkati. Amin Bapak Ibu. Jangan bilang ini hampir setiap bulan dong ini pi demo, katanya bisa demo lagi. Orang yang kenal Tuhan sih begitu. Yang berikut, pesan firman Tuhan yang kedua, ingatan, hidup baik-baik, satu sayang satu, dalam persekutuan jemaat, hindari hal-hal pertengkaran yang sia-sia, saling menfitnah satu dengan yang lain, ya. Tong marah, katong tidak hidup dalam hawa nafsu dan keinginan, kejahatan, kedengkian. Katong saling membenci. Kalau masih hidup seperti itu, katong hari ini firman kasih ingatan. Katong hidup satu mesti sayang lain, satu mesti mengasihi lain, satu topang satu. Sebab persekutuan ini adalah milik Kristus dan diberkati untuk sebuah tugas-tugas pelayanan sehingga nama Tuhan Allah dipuji dan dipermuliakan. Ingat, katong cuma Allah, bukan karena katong pun profesi, tetapi label sebagai orang Kristen adalah pembawa terang dan damai. Karena itu di tengah situasi seperti apapun, saudara-saudara harus cakap, saudara-saudara harus berani, dan saudara-saudara harus legowo. Saudara-saudara harus legowo disiksa, saudara-saudara difitnah, saudara-saudara dicaci, dimaki, disepelekan, dan dijauhi. Karena itulah jalan-jalan bersama kita. Ingatan, waktu ini berjalan cepat, ya. Katong hari ini ibadah, kayak macam Antoni bikin waktu ini cepat, ya. Katong pi kantor pulang seng lama malam besok pagi. Katong baru masuk gereja hari Minggu, seng lama lagi hari Minggu. Apakah gerangan? Tidak ada satu orang pun yang tahu terhadap situasi itu. Hanyalah Allah yang maha mengetahui itu. Karena itu hari Senin dan Selasa itu ada kekunjungan. Gereja ini bikin kekunjungan ampa kali setahun. Mengapa? Itu perintah imamat. Waktu perjamuan terakhir Tuhan Yesus belah roti lalu anto kasih perdong, anto bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, katong ini bersyukur karena seorang pelayan itu datang dan masuk di rumah. Ya, bersyukur seorang pelayan sebagai seorang penatua dan diaken masuk di rumah saudara-saudara. Mereka berdoa untuk saudara-saudara. Karena itu atur waktu baik-baik. Ya, panggil maitua dengan anak-anak, semua duduk. Semua duduk lalu dengar apa yang mesti majelis bilang. Ingatan. Jangan sampai suatu ketika katong perlu antum waktu akan senada. Ya, ingatan. Dari mimbar ini sebagai seorang pelayan beta bilang, ingatan jangan bilang sibuk. Dunia sudah semakin hari sudah semakin seperti ini. Waktu per Tuhan itu penting. Waktu persiapkan keluarga itu penting.
Itu sangat penting, karena itu saudara-saudara, jangan lalai. Jadilah orang-orang yang taat dan setia menanti kehadiran Allah. Hingga hamba Tuhan mau masuk di rumah. Ketong ini orang berdosa lain, tapi ketumpung orang tua ajar ketong siap rumah itu baik-baik. Nasihat anak-anak itu duduk manis-manis, supaya berkat itu tinggal dalam rumah. Berkat itu datang ketika seorang hamba Allah itu masuk di dalam rumah. Berkat itu datang. Saudara-saudara harus siap untuk menerima itu dengan jalan duduk dan tenang. Apa yang menjadi beban-beban pergumulan, sampaikanlah, supaya seorang penatua dan diaken yang dipercaya akan Allah itu berdoa untuk kebaikan saudara-saudara. Ingatan, semper lu kepeng. Ya, pelayan itu datang semper lu kepeng. Pelayan itu datang mau melayani. Karena itu di tengah-tengah hiruk pikuk dunia yang sudah semakin hari semakin modern, jangan sampai ada seorang umat yang percaya kepada Kristus punya pikiran bahwa hidup ini, pelayanan gereja itu, dia berhubungan dengan kepeng. Tidak. Pelayanan ini adalah murni pelayanan, dan respon dari umat adalah sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah berdoa. Marilah berdoa untuk jemaat ini. Mintalah kehendak Allah jadi atas jemaat ini, bukan kehendak kita. Bukan karena kesenangan dan kepentingan dunia ini. Bukan karena kepentingan saudara-saudara punya pribadi dan saya. Bukan karena kepentingan penguasa. Bukan. Kepentingan Allah yang akan terjadi di dalam jemaat ini. Karena jemaat ini adalah milik Allah. Karena itu berteduhlah di bawah kehendak Allah. Berteduhlah dan berpasrahlah di dalam kehendak Allah. Supaya ketika suatu waktu terjadi guncangan di tengah-tengah persekutuan ini, pesan yang tadi disampaikan, menjaga keterikatan sosial yang dalam kebenaran ini disampaikan, jaga hidup orang saudara itu baik-baik. Apapun kesulitan yang akan kita hadapi, ingatlah selalu, Allah Israel yang tidak pernah terlelap dan hidup, tetap hidup dalam persekutuan ini, akan menjaga kita. Dunia ini tidak akan mempengaruhi kita, karena kita adalah persekutuan yang milik Allah. Kerja baik-baik. Yang terakhir, ingatan, ketong ada kerja pasturi. Ya, kalau minta perkerja, ingatan, bilang pai tua dong dengan anak dong, yang laki-laki datanglah kerja. Ya, ketong semua pun tanggung jawab perkas ingat. Kalau ada yang mintalah memasak, ya, som boleh bersungguh. Ya, saudara-saudara dan saya ini, kalau ketong ikuti unsur liturgi di dalam pengutusan itu, tentu bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada hal yang lain dalam pengutusan itu. Beda ale pergi dan ale harus jadi berkat. Pergilah dan jadi berkat. Karena itu waktu-waktu memasak sama-sama, mesti memasak. Kalau pengurus sementara tumis sayur lalu bilang, mengalah ibu-ibu ini dong, ini laki-laki muka pemalas ini.
tar pernah tunjuk rupa. Pi minta uang di dong, minta 5.000 saja, pun susah saja. Tapi lihat dong pu anak-anak pulang belanja dari Matahari itu. Ya, akan mesti begitu. Supaya ketemu lihat. Ingatan, suatu waktu juga Tuhan akan memisahkan gandum dari ilalang. Ingat beta bilang ini, suatu waktu Tuhan akan memisahkan gandum dari ilalang. Sebab yang masuk di dalam kerajaan kekekalan itu orang yang berbuah. So boleh tutup tangan, mesti buka tangan. Ya, mari ketong kerja. So boleh pakai alasan. Ya, pekerjaan ini pekerjaan berkat. Karena itu orang yang bekerja, orang yang memberi diri, orang yang memberi pikiran adalah orang-orang yang akan menerima berkat. Anto bilang begini, di tengah-tengah seluruh keterbatasan, di tengah-tengah seluruh kekurangan dan keterbatasan, saudara-saudara harus ingat, Allah yang saudara-saudara dan saya imani adalah Allah yang kaya. Allah yang mampu melakukan segala sesuatu di luar batas kemampuan kita. Allah yang akan menyediakan berkat bagi keturunan, keluarga, umat Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat ini dan juga ada di tanah-tanah rantau. Mereka akan menjadi lilin yang menerangi kegelapan dunia ini. Mereka akan bertumbuh menjadi pohon aras Libanon yang berbuah. Mereka harus menjadi saksi-saksi Kristus bahwa di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kehidupan jemaat ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah bertahan dan tetaplah setia akan janji kita. Sebagaimana saudara-saudara dan saya sudah mengatakan ketika kita mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat ini bahwa beta akan setia mengikuti Yesus. Jalan ini akan kita lalui bersama. Ingatan, semboleh taku. Sulia Tuhan suruh Musa kas keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, tidak ada peperangan. Tidak ada. Mereka akan malu sendiri. Karena itulah berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Arahkan hati perhatian kita sebagai seorang pelayan dan umat kepada Kristus yang hidup. Berdoalah bagi orang-orang yang sementara ini jauh. Biarlah mereka memiliki pemikiran Kristus. Tetaplah bertahan. Tetaplah setia sampai akhir. Tuhan sayang ketemu semua. Amin. Mari kita bersaat teduh. Nyanyian jemaat, Kidung Jemaat nomor 424, bait 1 dan 3 kita memuji kebesaran Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkan Bersinar, bersinar. bersinar, bersinar, itulah
Kumohon Yesus menolong menjaga hatiku. Kumohon Yesus menolong menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita ada di dalam pengakuan iman. Saya mengundang jemaat berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh solois Bapak Penatua Andre Sopakua. Luruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Kalau padamu Tuhanku selalu mengadu, Engkau mengabulkan doaku ini. Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan
doaku ini. Luruskanlah jalan yang ia lalui, jauhkanlah dari segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu, akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Tuhan, luruskanlah yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan, maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketong ada dalam persembahan syukur di saat ini, tapi sebelumnya dengarlah anjuran berikut ini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kidung Jemaat 393 dan Kidung Jemaat 439 akan mengiring ketong dalam persembahan dipungut. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia.
sanak saudara dan teman, Kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat Kau penat? Salib yang Kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti Kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah,
Jemaat, mari kita berdoa. Di hadapanmu kini telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami yang kami bawa dari seluruh kehidupan rumah tangga, keluarga, bahkan pribadi-pribadi kami. Tuhan terima, berkati, kuduskan semua persembahan-persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara sektor Anggrek. since Jesus came into my heart. I have light in my soul, for which long I have sought, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. All my joy, all my soul, like a sea billows roll, since Jesus came into my heart. Perubahan besar di kehidupanku,
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, kita akan berdoa dan saya berharap tidak ada satu orang pun yang beranjak dari tempat duduknya ketika kita berdoa. Doa ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bagian doksologinya, bagian pengakuannya akan kita nyanyikan. Mari berdoa. Nyanyian hormat, puji dan sembah. Sebagai umat Tuhan dan para pelayan, kami aktakan semuanya di altar Tuhan yang kudus. Allah yang kami akui menyertai kami melewati perjalanan panjang di gurun dunia ini selama seusbu. Tuhan tidak pernah melepaskan tangan dari umat Tuhan, dari sektor anggrek sampai sektor teratai. Terima kasih. Kami datang kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kami membawa hidup kami kepadamu. Bapa mengenal umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang datang di dalam rumah Tuhan ini satu-satu diri dengan beban-beban pergumulan kami sebagai seorang duda janda, anak yatim piatu, orang-orang asing di negeri ini. Tuhan, miringkanlah telinga pengasihan-Mu. Dengarkanlah seruan umat-Mu Tuhan Allah di saat ini. Bagi yang sakit, Bapa sembuhkan. Bagi yang berbeban berat, Tuhan angkat beban itu dari pundak-pundak mereka, ya Tuhan. Bagi yang putus asa dan hilang harapan karena tekanan-tekanan hidup dan kerja, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan angkat beban, Tuhan teguhkan iman dan pengharapan mereka. Kami berdoa menyerahkan kehidupan umat-Mu yang sakit. Anak terkasih Glinka Pormes yang sedua hari akan melakukan operasi. Bapak tua Gama Meki Tomasoa yang sementara ini sakit. Bapak Yan Talapesi, Bapak Stefi Lukai, dan semua anak-anak Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu demi satu, yang sementara ini Tuhan Allah ada di dalam gerai-gerai kesekitan. Bapak adalah dokter dan tabib yang agung. Sembuhkanlah mereka. Secara khusus anak terkasih kami, Yonatan Fenan Lambir, yang ada dalam proses pemulihan setelah sakit. Ya Allah, sempurnakanlah semuanya dan sembuhkanlah anak terkasih kami. Sio Tuhan, Tuhan yang baik. Bapa, kuatkan serta hiburkan kehidupan keluarga yang berduka atas dipanggil pulang orang tua terkasih almarhum Bapak Domingus Lela Tubur. Tuhan, terima beliau di sisi-Mu. Jika semasa hidupnya ada yang beliau buat tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah, Bapa ampunilah mereka. Ampunilah beliau, dan biarlah anak dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi pengharapan. Kami berdoa kepada Tuhan Allah, menyatu hati Tuhan dengan kehidupan keluarga ojek yang berkumpul di sektor Mawar Saron di Jumat ini untuk bersyukur karena Tuhan bersama-sama dengan mereka
terimalah ungkapan syukur mereka dan kembalikan itu menjadi berkat kemanapun mereka melakukan tanggung jawab mereka, profesi mereka. Tuhan berkati. Ia pengasih, Ia penyayang. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang memberi sumbangan sukacita dalam rangka pembangunan pastori jemaat, baik secara material maupun moral. Bapa, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, kami serahkan hidup mereka kepadamu ya Bapa, baik yang seagama dengan kita maupun tidak. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka. Ya pengasih, ya penyayang, kami berdoa bagi panitia pelaksana yang Tuhan tetapkan untuk menghadirkan kebaikan melalui pergumulan jemaat ini. Ketua Panitia Pembangunan Pastori Jemaat Bapak Yob Sihers bersama-sama dengan teman-teman di tiap seksi, secara khusus Tuhan Allah, seksi teknis dan juga seksi usaha dana, kami serahkan hidup mereka kepada Tuhan Allah. Bapak berkati mereka, Bapak jaga mereka, Bapak pelihara mereka, Bapak lindungi mereka, tuntun mereka dengan roh dan hikmat Tuhan. Bagi Bapak Tos Soisa, Bapak Tom Haumahu, Bapak Anes Renyaan, Bapak Abe Larat Masih, Bapak John Kegisina, Bapak Eca Renyaan, Rahanyaan, Bapak Ibu Batma Molin, Bapak Icat Latu Prisa, Bapak Riki Kestanya, Bapak Alex Talahatu, dan juga semua anak Tuhan yang memberi diri untuk pekerjaan ini. Kami serahkan hidup mereka kepadamu. Tuhan memberkati kehidupan pribadi keluarga umatmu dan juga anak-anak ini. Satukan mereka di dalam roh-Mu ya Bapa, supaya kami tetap satu hati semangat untuk melakukan tugas pelayanan ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi satu keluarga di Mawasalon dan Melati yang telah memberi sumbangan penutup mimbar. Tuhan memberkati seluruh perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan umat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Sektor Anggrek, sektor Melati, Mawar Sarung, Kenanga, Bakung, Taratai dan Dahlia. Umat Tuhan, kecil besar atau muda sampai janin yang ada dalam kandungan ibu. Hamba-Mu serahkan tubuh, roh dan jiwa mereka, kami semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami adalah milik Kristus. Firman-Mu mengingatkan kami kebencian, dendam dan iri hati, memikirkan hal-hal dunia. Jika kebencian dan roh pemecah belah itu ada di tengah-tengah kehidupan jemaat ini, kami tunduk di hadapan-Mu yang hidup, memohon demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus angkat, enyahkan, lepaskan, putuskan, patahkan seluruh kuasa itu di bawah kaki salib Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan Allah yang kudus itu, api roh kudus itu berkuasa atas hidup dan kehidupan umat Tuhan. Ikat kami semua Tuhan Allah, umat Tuhan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan, dengan kuasa tali cinta kasih Kristus yang tidak bisa tergoyahkan, yang dilepas pisahkan oleh kuasa apapun Bapa. Berdirilah selalu jadi tiang awan dan tiang api di waktu siang dan malam untuk menuntun, menjaga, memelihara seluruh perjalanan kehidupan umat-Mu, sebagaimana Musa menuntun bangsa Israel dari tanah perbudakan. Kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu, para pelayan, ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya damai-damai Allah itu
akan senantiasa Tuhan taruh di hati umat-Mu, dalam pikiran umat-Mu dan para pelayan-Mu di setiap keluarga, rumah tangga, persekutuan, sektor, unit, wadah-wadah pelayanan dan umat-Mu ini. Nama Tuhan Allah dipuji dan dipermuliakan. Anak-anak kami di rantau, Tuhan Allah menyertai, memberkati dan melindungi mereka. Nyatakanlah kuasa-Mu, kirimkanlah bala tentara surgawi, malaikat Tuhan untuk menjaga umat-Mu Bapa. Berperanglah menggantikan kami Tuhan ketika ada maksud dan rencana jahat dari dunia ini yang ingin memporak-porandakan persekutuan ini. Engkaulah Allah hakim yang adil dan benar. Kami serahkan seluruh hidup umat-Mu dan pelayan ke dalam tangan Tuhan. Kami menanti-nanti jawaban Tuhan Allah terhadap seluruh perkara ini. Dan biarlah damai-Mu menyertai seluruh perjalanan umat-Mu Bapa. Seluruh pemberian natsar-natsar syukur, bahkan persepuluhan jemaat ini sumbangan sukacita, kami minta Tuhan terima itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan. Bapa, gantikan itu menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan, seluruh instrumen yang mendukung ibadah ini, sektor anggrek yang bertugas, Tuhan memberkati mereka. Solois, paduan suara, pembaca Alkitab, kolektan, penata multimedia sound system, tua agama, Elis bertugas, Tuhan memberkati. Ya Bapa, kami adalah anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang tidak mustahak. Kami hanyalah debu tanah yang tidak berharga di hadapan-Mu. Tapi Tuhan memilih kami untuk tugas-tugas yang mulia ini. Karena itu lengkapilah kami Tuhan Allah dengan kuasa dan perlengkapan senjata Allah, supaya seluruh perangkat pelayan di jemaat ini kami terus memuliakan nama-Mu Bapa. Jangan tinggalkan kami. Semua hal yang kami lakukan Tuhan Allah, selama seusbu ini kami minta ampun jika ada yang tidak berkenan. Tuhan sayang kami, Tuhan jaga kami, tuntun kami semua. Pakailah kami semua seturut kehendak-Mu Bapa. Para pemimpin kami di dunia, bangsa dan negara ini, Bapak Presiden Prabowo bersama jajaran, Bapak Gubernur, Bapak para bupati dan juga wali kota Ambon, Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong kami semua. Berdirilah selalu Bapa. Berdirilah di atas pulau ini ya Yesus. Jangan tinggalkan pulau ini Tuhan. Jangan Bapa. Jangan. Sebab angkara murka di atas pulau ini melebihi dan merajalela. Anak-anak Tuhan ditekan karena nama Kristus Tuhan. Mereka ditekan Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkan kami. Kuatkan anak-anak-Mu untuk tetap setia sampai akhir. Setia seperti Kristus sampai di tiang kayu salib. Pegang tangan kami. Inilah nyanyian kami ini, doa kami, paduan trompet. Kami serahkan seluruh hidup mereka kepadamu. Inilah ibadah kami. Kami serahkan seanterunya kepadamu Bapa. Kami akan memasuki hari-hari hidup kami di usbu yang baru. Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan melindungi kami. Pertibakan kami dengan damai dan sukacita. Seluruh agenda-agenda pelayanan ini kami serahkan kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam Kristus itu tinggal diam dalam hidup dan kehidupan umat-Mu dan para pelayan di jemaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa dan berserah kepada Bapa di surga. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita ada di dalam pengutusan dan janji penyertaan, karena itu saya mengundang jemaat berdiri. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakanmu. Lukas pasal 10 ayat 3 dan 19. Untuk tugas pengutusan itu, arahkanlah seluruh kehidupan umat dan pelayan kepada Allah, dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali
dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, shalom. Bapak Ibu dimohon duduk untuk kita ada dalam doa syukur secara pribadi. Mari ketong berdoa. Doa syukur selesai, ketong semua pun selamat pulang. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Shalom. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah